Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litasmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين. أما بعد. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita meneruskan sebagaimana biasa ba'da maghrib membuka kitab Tasawuf Asy-Syifa'u Sa'il wa Tahdhibul Masya'il oleh Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita mulai kajian tasawuf ini atau majelis ilmu ini. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibul kitab Asy-Syifa'u Sa'il wa Tahdhibul Masya'il lil Imam Al-Alamah Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, walil fadilah Al-Imam Ar-Ra'id Muhammad Zaki Ibrahim, wali Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi'ulumihim wa bi'ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita masih temanya dalam kitab Ibnu Khaldun ini, Al-Kalam fi Tahqiq Thariq As-Sufiyah wa Tamyiz, yaitu berbicara tentang bagaimana hakikat daripada tariqah sufi dan kelebihannya, keutamaannya. Kita sudah sampai halaman 43. Ibnu Khaldun mengatakan, "Tsumma taraqat afatul bid'ah fil mu'taqidat." Kalau yang lalu kita setelah jabarkan bagaimana level orang-orang beriman dalam mengamalkan sufi, dalam mengamalkan ajaran tasawuf
bagaimana mempraktekkan akhlak, bagaimana mempraktekkan zuhud, bagaimana mempraktekkan sabar, rasa syukur, dan seluruh amal-amal batin, sampai beliau menjabarkan perbandingannya dengan ilmu fikih, ilmu zahir. Kemudian bagaimana pengamalan tentang amalan-amalan seorang sufi, ajaran-ajaran yang diajarkan dalam ilmu tasawuf tentang ilmu batin, seperti zuhud, seperti syukur, sabar, dan menjauhkan dari segala sifat ujub, riya, dengki, hasad, dan sebagainya. Ajaran tasawuf ini banyak orang mengamalkan tentang zuhud, tentang qanaah, tentang sabar, tapi dijalankan oleh orang-orang fasik atau sesat. Atau ada orang mengatasnamakan tasawuf, tapi dia berlatar belakang ajaran yang sesat. Inilah yang mau dijabarkan oleh Ibnu Khaldun. Tsumma tarakat afatul bid'ah fil mu'taqidat. Ini Ibnu Khaldun mengambil daripada kitab Ar-Risalah lil Qushairi, Imam Qushairi. Jadi kata Imam Qushairi itu mazhar al-bid'ah. Bid'ah itu bid'ah ya. Wa hasalat tada'i bainal firaq. Bainal farq fa kullu fariqin ad'u anna fihim zuhadan famfara khawas ahlus sunnah al-mura'una anfusahum ma Allah ta'ala al-hafizuna qulubahum an tawarikil ghaflah bi ismi tasawuf. Jadi kata Imam Qushairi, banyak bermunculan orang-orang yang bid'ah. Apa yang dikatakan orang-orang pelaku bid'ah? Mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan tasawuf, tapi sebenarnya melalui pondasi dasar akidah yang sesat. Mereka mencari ilmu kebatinan, memakai kekuatan jin, ngakunya tasawuf. Sebagaimana yang lalu kita selalu jabarkan, orang-orang orientalis juga suka mengkaji tentang tasawuf. Orang-orang sekularisme juga suka mengkaji tentang tasawuf. Orang-orang tidak berakidah juga suka mengkaji tasawuf karena sama dengan teosofi. Pernah muncul aliran teosofi di Amerika sekitar tahun 1800-an. Ajarannya tentang masalah batin, sama kayak surrealism. Bagaimana menelusuri tentang aspek bawah sadar, tapi tidak berakidah. Ya kalau di Indonesia kejawen umpamanya, atau ajaran-ajaran meditasi, yoga. Ya yoga kalau secara lahiriah, kalau sifatnya hanya untuk sport, hanya untuk olahraga, nggak apa-apa. Tapi yoga itu tidak semuanya murni olahraga. Sama kalau kita dulu pencaksilat, bagus nggak pencaksilat? Bagus. Tapi pencaksilat itu sudah dimasuki berbagai macam bela diri kebatinan. Jadi pencaksilat yang murni itu sudah disisipin dia dengan hal-hal khurafat, hal-hal yang bersifat mistik, hal-hal yang membuat akidah kita sesat. Saya mau tanya, boleh nggak kita katakan pencaksilat itu sesat? Nggak boleh. Jadi ada orang mengatasnamakan pencaksilat,
tapi dia menggunakan ilmu-ilmu batin yang lain. Kita katakanlah cimandi, kita katakanlah budi suci, kita katakanlah kalau di Medan di Sumatera Utara itu ada pencak silat harimau, pencak silat ini dan sebagainya. Tapi dia pakai kekuatan jin. Dia lemah seperti seorang wanita tapi bisa memecahkan batu. Kalau aslinya seorang wanita itu kan kita tahu fisiknya kayak mana. Coba ini marak di YouTube. Seorang wanita cantik, tangannya yang mulus kecil bisa memecahkan batu pakai tangan. Bisa memukul durian, bisa memukul kelapa sampai pecah. Baru dia kamuflase itu adalah tenaga dalam, pernafasan, buru-buru pernafasan. Coba mau saya tes dulu dia, bernapas dia dari lahir sampai mati nggak akan bisa memecahkan kelapa. Silahkan olah pernafasan. Silahkan tunjukkan sama saya kalau ada manusia yang bisa mengolah nafasnya memecahkan batu. Para wali Allah, para rasul saja yang punya mukjizat nggak bisa memecahkan batu. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya atas perintah Allah. Bukan tiap hari dia asik belah laut, nggak bisa. Apa pernah Nabi Musa dalam sejarah tiap hari dia belah laut? Sekali itu aja dia. Besok dipukulnya tongkatnya di laut itu bisa tenggelam dia, tak bisa lagi. Ini kan enggak, ciri-ciri sihir itu begitu. Setiap hari dia bisa kebal, setiap hari dia bisa memecahkan batu. Bayangkan itu. Jadi inilah tasawuf itu begitu. Tasawuf itu banyak disimpangkan orang-orang yang mengambil kebatinan, mengambil ilmu sihir, mengatasnamakan tasawuf. Udah. Tapi itu yang berkembang di Indonesia, berkembang ada juga di negara-negara lain, tapi tidak sekuat di Indonesia. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan siapa yang lari itu, sebelum kita baca Ibnu Khaldun kita teruskan Imam Qushairi. Wa hasala tada'i bainal firq. Katanya apa? Berhasil mendakwahkan ajaran-ajaran kesesatan yang mengatasnamakan sufi. Berhasil. Berapa banyak orang mengaku thariqah ini, thariqah itu. Sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar, Pak. Menggunakan zikir-zikir untuk kekebalan. Ini saya saksikan, ini sangat banyak ya. Makanya ketika orang bertanya, kemana thariqah yang harus saya ikutin Ustaz? Berat saya jawabnya. Terkecuali kalau sudah dijumpakan sama saya gurunya, baru bisa saya jawab. Atau ajaran-ajarannya. Ini paling berat, paling berat. Jadi intinya tasawuf pada dasarnya adalah etika akhlak, membangun etika akhlak, bagaimana membersihkan hati, itu pertama kali. Jadi bukan mencari-cari perkara-perkara yang lain di luar itu dulu. Nanti kalau orang yang sudah bersih hatinya, baru Allah berikan ma'unah yang di luar kemampuan manusia itu ada. Itu ada. Ulama-ulama yang tidak punya kemampuan apa-apa, itu bisa diberikan Allah. Orang-orang saleh siapa saja yang dia selalu hatinya dekat dengan Allah, ada sesuatu yang dia tidak sangka dia bisa lakukan. Itu dia ya. Fakullu fariqin idda'u anna fihim zuhadan. Setiap kelompok-kelompok itu mendakwahkan diri mereka orang zuhud. Orang zuhud. Yang mereka itu nggak perlu cinta dunia, hanya mengejar Tuhannya, mengejar akhirat, mengatasnamakan tasawuf. Famfara khawasu ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah wal jamaah, terlepas dari itu, dia sama sekali akan jauh daripada cara-cara orang yang keluar daripada ahlus sunnah. Al-mura'un anfusahum ma'allah ta'ala. Orang-orang ahlus sunnah itu
Mereka adalah yang diri mereka selalu akan dijaga oleh Allah. Kalau dia berpegang kepada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sesuai dengan aturan Allah. Nah, kalau di sini Ibnu Khaldun kita baca, "Tsumma taraqat afatul bid'ah fil mu'taqidat." Jadi ada kelompok-kelompok bid'ah yang memiliki dasar akidah, mengatasnamakan akidah Islam. Wa tada'al ibadah wa zuhud. Dia itu mengajarkan, mendakwahkan tentang ibadah dan sifat zuhud. Jadi sifat zuhud itu bagus, tarkud dunia. Bagaimana manusia itu tidak gila dengan dunia sehingga dia tidak stres. Jadi orang yang pentingnya zuhud ini adalah supaya kita tidak stres dengan perkara-perkara dunia, apapun level pekerjaannya. Kalau dia pejabat, tidak dia stres gara-gara jabatannya. Kalau kita bisnis, tidak stres gara-gara hari ini kita nggak dapat keuntungan. Begitu juga kita yang miskin. Miskinnya seorang zuhud itu apapun yang diberikan Allah, sudah miskin, dapat rezeki sedikit, hilang Pak. Hilang rezeki. Dia tidak stres. Ya Allah, Engkau tahu hartaku yang sedikit, yang susah ku cari ternyata hilang. Kalau memang itulah atas kehendak-Mu ya Allah, berikan aku kesabaran, anugerahkan aku keberkahan lebih dari yang hilang. Iya. Jadi zuhud itu sangat indah. Begitu juga kalau zuhud dipakai orang yang berpangkat tinggi, kita katakanlah seorang berbintang 4, jenderal. Kalau dia zuhud, dia gunakan hartanya, gajinya di jalan Allah. Berbintang 4, gajinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dia tidak mau melebihkannya dari uang yang haram. Gajinya yang ada, yang halal itu dia salurkan di jalan Allah. Dan ketika Allah timpa dia cobaan, gajinya yang pas-pasan, ternyata tidak sanggup menghidupkan anak dan istrinya, dia tidak pernah menghalalkan segala cara. Jadi zuhud itu luar biasa. Udah, tapi zuhud ini banyak juga yang diamalkan oleh para filosof yang tak punya akidah. Kita katakanlah Spinoza, seorang filosof Belanda yang luar biasa, teori-teorinya itu dipelajari di seluruh dunia. Bagaimana penyair yang terkenal dari Inggris, Casper, itu luar biasa. Para filosof Eropa itu, kita katakanlah Einstein, ditawarin sama Israel. Einstein ini kan orang Yahudi Jerman, melarikan diri dari Jerman ke Austria, bukan Australia, Austria, Eropa juga, karena dikejar-kejar Nazi. Habis itu lari ke Amerika. Tapi karena ternyata di Amerika dia memiliki ilmu yang luar biasa, kehidupannya sederhana dari segi zuhudnya, tapi dari segi sabarnya dia tidak ada. Dari segi sifat-sifat yang lain tercela. Kita kembali kepada zuhudnya. Ditawarin sama Israel, "Hei Einstein, kamu datang kemari ke tanah Palestina, ke Israel nih. Kita sudah bisa bikin negara. Kenapa rupanya? Kami nobatkan jadi presiden Israel. Gimana, mau nggak?" Wah, janganlah. Bayangkan itu. Ditawarkan, bukan disuruh pilpres, bukan. Langsung jadi presiden. Apa katanya? Tak pantas saya jadi presiden, katanya. Saya ilmuwan, saya bukan orang politik. Ditolaknya. Coba lihat kehidupan Einstein, apa gelamu? Gak usah kan dia mikirkan rumah mewah, gak usah kan mikirkan dia barang-barang mewah, rambutnya pun tak tersisir. Jadi orang-orang sastrawan besar Eropa itu Pak, zuhudnya tinggi Pak. Nah, ini harus kita bedakan. Mana zuhud yang dia itu yang
tidak bersumber daripada akidah Islam dan di mana dia di luar Islam. Udah, Ibnu Khaldun dia mengambil yang paling sangat rentan, yang paling sangat dekat dengan kita. Dia tidak mau bicara kepada yang di luar akidah dulu. Apa itu? Al-Mu'tazili wa Rafidhi. Kaum Mu'tazilah. Bayangkan itu. Mu'tazilah aja kata Ibnu Khaldun, zuhudnya aja sesat. Allah. Sekelas Mu'tazilah yang teori usul fikihnya diakui terbaik di dalam perjalanan sejarah Islam. Zuhudnya dikatakan sesat. Tidak cocok ditiru kata Ibnu Khaldun. Siapa lagi? Ar-Rafidhi, Syiah. Syiah zuhudnya luar biasa. Rafidhah. Siapa itu Rafidhah? Itulah dia sekarang yang ada di Irak atau Iran. Ini Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun dia ngomong sini. Silakan dicatat halamannya 43. Mu'tazili wa Rafidhi wa Khariji, Khawarij. Pak, kalau kita baca sejarah Khawarij, mengerikan zuhudnya, belum ada. Kita kalah. Seujung kuku Khawarij, Pak, belum ada kita. Khawarij itu berani menghabiskan hartanya untuk di dalam majelis ilmunya. Khawarij berani berjihad, mengorbankan nyawanya membela Rasulullah SAW. Khawarij itu hafal Quran rata-rata 30 juz. Lebih kurang ada 3.000 orang, 13.000 orang. Mereka hafal Quran. Sedekahnya luar biasa. Kita seujung kukunya belum ada. Belum ada. Pertama dia sahabat Rasul. Selevel Khawarij saja Ibnu Khaldun, ini memang bersumber dari Rasul. Kenapa Ibnu Khaldun mengatakan zuhudnya Khawarij itu tidak boleh diikuti? Karena Rasul memang mengatakan ada Khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu anjingnya penduduk neraka. Kenapa dikatakan anjing penduduk neraka? Karena mereka mengatasnamakan agama, berani mengkafirkan saudaranya. Mereka menganggap kelompoknya ajarannya lebih benar, ajaran orang salah. Jadi hati-hati ya. Kalau kita merasa kelompok kita yang lebih benar, kita fanatik terhadap kelompok kita, kelompok lain salah semua. Ini levelnya bermacam-macam. Ada juga dia memang enggak radikal, Pak. Enggak radikal dia. Enggak dikenal teroris dia. Dia dikenal malah nasionalis. Tapi dia fanatik. Kalau bukan kiai saya enggak mau. Kalau bukan kiai ormas saya enggak akan mau patuh saya. Enggak mau tunduk saya. Kalau bukan kiai organisasi saya, kelompok saya, suku saya, bangsa saya nggak mau. Padahal nasionalis. Udah, ini pun termasuk ini hulu namanya. Ini sama kayak Khawarij, sama. Jadi jangan sampai dia memaki. Ini banyak sekarang ini ya. Detik ini sampai ke bawah. Coba lihat di YouTube. Orang-orang yang memaki-maki sekuler, memaki-maki radikal, yang memaki-maki orang yang khilafah. Orang yang maki-maki khilafah fanatiknya luar biasa terhadap organisasinya. Saya tes itu. Saya tes di Facebook itu. Kebetulan dia like sampai di atas. Mungkin ada 1.000 lebih, Pak. Saking fanatik dengan apa? Saya tes itu, Pak. Kita kritik kesalahan daripada kiainya. Kita luruskan. Luar biasa maki-maki ini. Luar biasa. Bapak tahu binatang anjing? Lebih berharga anjing daripada saya dibikinnya. Mengatasnamakan nasionalis. Dialah paling NKRI, dialah yang paling. Tapi ketika kita meluruskan kebenaran yang menyentuh ormasnya, menyentuh kiainya, kita lebih parah dari anjing di begini. Padahal dia kan bisa lihat status kita. Siapa kita sebenarnya? Kenapa? Karena fanatisme terhadap sukunya, fanatisme terhadap kiainya, fanatisme terhadap ormasnya. Jadi hulu itu bukan mesti dia mengatakan khilafah. Bukan mesti dia orang radikal saja. Banyak orang yang bukan radikal yang ngaku nasionalis, dia terjebak dengan fanatis terhadap dirinya sendiri. Ini hati-hati. Makanya sekarang kita sudah jelimet ini. Jelimet kita sekarang di Indonesia ini.
Coba Kemenak mau mensertifikasi, memberikan sertifikat dakwah pendai. Jangan sampai Kemenak memberikan sertifikat kepada pendai, pegawai Kemenak yang berapa juta seluruh Indonesia belum tentu dia mendapat sertifikasi sebagai pegawai Kemenak. Masih banyak mereka yang belum, yang baca Qurannya nggak beres, yang sholatnya pun tak beres. Jangan sampai mereka memberikan sertifikat, mereka sendiri pun tidak layak mengeluarkan sertifikat itu. Jadi inilah kita sekarang ini memang umumul balwa dalam lingkaran setan. Saking fanatiknya, mendingan dia membela orang fasik yang nggak pernah memberikan dia ilmu ketimbang orang yang pernah memberikan dia ilmu. Itu ada seperti itu. Ada. Jangan coba-coba disentuh pujaannya. Kita yang bertahun-tahun jadi guru dia, Pak, anjing dibikin. Itu ada. Maaf, ini saya bukan ngada-ngada. Ada. Sumur hidup dia kalau kita tanya, pernah nggak kau diajarkan Jokowi tentang Allah? Nggak akan pernah. Tapi ketika disentuh itu, kita meluruskan sedikit saja, luar biasa. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi termasuk juga tentang hulu. Tidak boleh kita menyerang pemerintah melampaui batas. Tidak boleh kita juga membelanya melampaui batas. Karena Rasulullah pun marah kalau kita membenci sultan. Para khulafaur rasyidun, Abu Bakar Siddiq mengatakan, la tasubbus sultan. Jangan kamu mencela sultan, meskipun sultan itu fajir, fasik, meskipun pemimpin itu dia tak sholat, dia fasik, fajir. Tahu fajir, Pak? Berzina, kerjanya main judi. Bayangkan, kalau dia pemimpin, jangan kau cela. Jangan ikuti perintahnya yang maksiat. Makanya kata Rasulullah, selagi kiblat pemimpin itu masih menghadap kiblat sholatnya, boleh kau ikuti dia. Tapi ikutilah yang hak, yang batil jangan. Jadi jangan sampai kita hulu yang melampaui batas. Jangan menyerang pemerintah 100% semua salah. Begitu juga sebaliknya, jangan membela 100% semuanya. Kita harus tawasul, kita harus adil itu ya. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan apa? La yanfa'u islahu a'malu az-zahirah walal batinah. Tak ada manfaatnya orang-orang mengatasnamakan zuhud dan ibadah, orang-orang yang akidahnya sudah keluar daripada Islam, baik zahir maupun secara batin. Ma fasadul mu'taqid alladhi huwa ra'sul amr. Jadi akidah itu merupakan fondasi dasar. Akidah itu ukuran kita untuk kita ikuti. Akidah itu adalah fondasi dasar untuk kita ikutin. Jadi kalau akidahnya sudah melenceng, mau dia kayak mana bagusnya, kita katakanlah, maaf ya, kalau Bapak nanti belajar filsafat, itu kayak mana agama. Agama itu, Pak, kalimat agama itu sebenarnya nama kitab yang disusun oleh Buddha, yang berisikan tentang nilai-nilai filosofis kehidupan. Makanya kita memakai kalimat agama terhadap ad-din dan millah. Ad-din, millah, agama. Kita pakai kalimat agama dari Indonesia. Agama itu sebenarnya kitab, ajaran Buddha. Bagaimana ajaran Sun Yat-sen? Itu bagus secara budaya, secara filosofis. Begitu juga Konghucu. Bapak kalau mempelajari tentang teori Konghucu, itu secara budaya, secara seni, secara politik bagus. Tapi itulah tadi kata Ibnu Khaldun, kebagusan-kebagusan itu kalau tidak diawali dengan akidah yang benar, tak boleh. Itu rusak semuanya, akan rusak. Memang iya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura.
ada orang yang dia berbakti kepada orang tuanya. Si A berbakti kepada kedua orang tuanya, si B berbakti kepada kedua orang tuanya. Si A tak punya akidah, si B punya akidah. Secara zahir sama nggak? Tapi kata Allah nanti, orang yang tak punya akidah haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tak Allah terima kebaikannya. Dia nanti mengadu orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman yang ria. Dia mengadu kepada Tuhan ketika di akhirat, ya Allah, aku dulu banyak bersedekah ya Tuhan, aku dulu berbuat baik kepada kedua orang tuaku, aku selalu senyum di kampungku, tidak ada satupun manusia dari aku dewasa sampai aku mati mereka benci denganku karena aku ramah ya Allah. Tapi kenapa sekarang aku di akhirat ini tersiksa? Kenapa aku di akhirat ini belum mendapatkan syafaat? Kenapa aku di akhirat ini belum mendapatkan tempat yang tenang? Ini masih di akhirat, belum masuk nerakanya. Disitulah Allah angkat ayat ini tadi. Wa qadimna min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah nampakkan di akhirat nanti orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa saja? Yahudi, Kristen, Majusi, Islam, dinampakkan Allah nanti kebaikannya, Pak. Nampak semua, Pak. Nampak semua. Tapi siapa yang ikhlas, siapa mereka yang punya akidah Islam, hanya itulah yang Allah berikan. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Udah, nanti orang-orang kafir, orang-orang yang tak punya akidah, kata Allah, walladzina kafaru aman kasarabim biqi'ah, orang-orang tak punya akidah, kata Allah, nanti mereka melihat, Pak, seperti telaga di akhirat nanti yang begitu indah. Ketika di akhirat kita merasakan bagaimana sakitnya dahaga, Allah nampakkan kita punya telaga yang begitu indah. Orang-orang tak punya akidah, Allah nampakkan kebaikannya seperti telaga yang begitu indah, telaga yang begitu jernih, yang mereka mau meraih telaga itu. Mereka kejar itu telaga yang milik mereka sendiri, yang telah Allah sediakan. Tahu gak? Tak ada, seperti fata morgana. Mirip kalau kita jalan di jalan tol, itu kalau terik matahari itu di ujung jalan tol pasti seperti ada air. Iya. Tapi setiap kita lintasi, kita lalui, itu air nggak ada. Mirip seperti itu. Biqai'ah. Allah. Nah, inilah kata Ibnu Khaldun, tasawuf begitu. Tasawuf ini banyak orang mengatasnamakan tasawuf, tapi dia ternyata akidahnya melenceng. Ngakunya Islam, tak sholat, ngaku sufi. Ada orang, Pak, nari-nari, joget-joget sufi, ngaku sufi dia, Pak. Padahal dia baru bisa nari dari putar-putar itu. Oh, saya sufi saya. Kenapa? Coba lihat di YouTube, saya nari-nari setiap hari katanya. Ternyata nggak sholat dia. Belajar dengan mbah ini, mbah itu, segala macam. Semua mengaku tasawuf. Hati-hati ini. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kalimat tasawuf yang akidahnya melenceng. Jadi kata Ibnu Khaldun, al-mu'taqid, akidah itu alladhi huwa ra'sul amr. Jadi segala sesuatu apa saja. Akidah itu adalah dasar pondasi utama. Fanfarul khawasus sunnah al-muhafizuna ala amali qulub. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, dia bersih hatinya daripada hal-hal seperti itu. Al-mutaqiduna bis salaf. Orang-orang sufi itu, orang-orang yang mengamalkan tasawuf murni, akidah mereka mengikuti ulama salafus saleh. Jadi jangan coba-coba, kata Ibnu Khaldun, ada orang menuduh tasawuf mereka itu Syiah, sebagaimana tadi ya, Mu'tazilah, Rafidhah, Syiah, Khawarij, apalagi sampai disamakan dengan Majusi. Jadi al-mu'taqiduna bis salaf salih. Orang-orang sufi, tasawuf itu ajarannya adalah murni,
mengikut daripada ulama salafus saleh fi a'malihim al-batinah wa zahirah, amal batinnya maupun amal zahirnya. Wa sammu, mereka menyebutnya bil mutasawwifah, mutasawwifah, mereka disebut dengan orang-orang yang mengamalkan tasawuf. Tasawuf itu sofa, bersih, jadi membersihkan, islahul qulub, orang yang selalu membersihkan hatinya, itulah dia. Makanya kata Imam Junaid, seorang hamba itu tidak akan dia bisa menemukan hakikatul ma'rifah dan safa'ut tauhid, tidak akan bisa menemukan hakikat ma'rifah dan kebersihan tauhid hatta ya'mur ahwal wal maqamat, sampai dia mengamalkan ajaran tasawuf yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak kita teruskan perkataan Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Rajin haji, umroh, ya jangan kalau pernah Jakarta belum Arab saja. Terus kalau dia tidak pernah taklim, untuk apa? Ngaji pada hari aja, nama nggak apa dulu. Itu kalau kita bicara kematian, dia udah takutnya mau mati nanti gitu, urusan nanti gitu. Nah itu gimana seperti orang gini saat. Jadi kalau kita dialog dan mati itu dia ada jemaah. Dia bisa sholatnya ada apa-apa itu bukan apa-apa, ada apa-apa apalan aja gitu, apa yang bisa baca. Dan itu gimana Ustaz? Tahajud itu tiap malam kita tahajud. Oke, itu aja ya. Oke, silakan, ada yang lain. Fadhal, silakan. Pada umumnya di Indonesia ini pada saat pilpres atau apalah yang dikatakan pemilihan gitu, kita cenderung selalu mengutamakan mencari pemimpin adalah satu akidah dan kitab. Kalau kita satu akidah itu sepertinya tidak serak atau tidak apa ya kata ya karena bukan di luar agama kita gitu. Apakah itu dibenarkan? Sedangkan segala sesuatu yang sifatnya kedudukan, jabatan, meskipun kita mengikuti aturan atau pemilihan apapun gitu, segalanya Allah yang menentukan. Itu bagaimana dengan orang yang seperti itu mempunyai sikap yang hanya ya katakanlah fanatis gitu. Itu aja ya. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang dia rajin salat, tahajud, tapi dia nggak mau cerita kematian gitu. Nggak mau cerita kematian. Ya kalau cerita kematian ya antaranya pernah yang mau mati ya. Oh, mungkin takut dia mati. Mungkin jangan ditakut-takutin. Ah, itu kan. Ada orang dia tahajud, dia sholat, dia sedekah, semuanya dia mantap. Tapi dengan kucing takut. Ah, jangan juga kita dekati dengan kucing, ya. Jadi hal-hal yang ditakutin dia itu jangan kita dekatkan. Nah, kecuali kalau dia mengingkari. Jadi sebenarnya dalam sufi ini, ajaran tasawuf ini kita mau melihat seseorang, melihat diri kita dulu ya. Kita mau melihat diri kita itu adalah ahwal dan makom kita. Ada apa? Selalu ke masjid, selalu ikut taklim. Tapi semua apa yang diajarkan nol, Pak. Nol. Tapi bukan di sini ya. Ini karena saya perhatikan begitu. Sholat setiap hari 5 waktu Pak ke masjid. Taklim semua ikut. Ya, tapi kalau taklim udah tidur aja dia. Tidur aja. Udah, yang kita ajarkan Pak bertahun-tahun nol. Enggak ada sama sekali diamalkan. Itu pernah saya jumpain orang, ada. Nah, inilah disebut kalau dalam ajaran tasawuf itu ahwal, makom, level, makomatnya rendah. Jadi lebih rendah lagi kalau dia sempat datang ke masjid itu orang taklim, dia nggak ada niat untuk menuntut ilmu. Takut saya begitu, nauzubillah ya. Maka wujuduhu ka'adami, keberadaannya sama aja seperti dia nggak ada di situ. Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu, level kita sama seperti orang yang duduk di warung bakso. Kacau kita, capek kita duduk di sini, tapi hati kita tidak takzim, tidak kita ada adab, tidak ada kita ingin mau mengamalkan yang kita dengar. Itu adab. Sebenarnya yang saya lihat ini orang tua. Apakah karena sudah terlalu tua? Apa mungkin telinganya nggak mendengar kali? Kalau menurut saya mungkin kayaknya nggak mendengar yang saya ucapkan.
Kayaknya begitu, mungkin lah ya. Mungkinnya begitu. Karena kita lihat semua yang kita ajarkan itu sama sekali tidak ada. Tidak menyentuh sama dia, sama sekali. Bahkan saya berani menilai 0 kayaknya. Begitu. Semua yang kita ajarkan tidak masuk. Jadi ini namanya makomatnya ya masih rendah. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada level kita dalam ibadah itu ya. Jadi ahwal itu amal saleh, membersihkan hati, membersihkan ruh, jiwa. Itu memang harus terus kita juhud. Terus kita berjihad untuk membersihkan hati kita terus setiap hari. Membersihkan hati itu jangan dikira seolah-olah kita membersihkan untuk diri kita, jangan, bukan hanya ke situ. Bagaimana membersihkan kita terhadap musuh kita, orang yang membenci kita, bisa nggak? Kita bayangkan orang yang menghina kita, mengejek kita, mengejek itu bahasa Medan, di sini paham sama. Yang mencerca kita, yang memfitnah kita, kita usahakan bisa nggak kita berbaik sangka? Itu kita latih terus kita latih. Kita latih terus. Meskipun kita benar, jangan sampai kita merasa benar, kita dakwahkan kemana-mana. Oh begini, simpulan begini, saya sudah begini. Meskipun kita betul, benar kita, jangan begitu. Cuman kalau kita nanti untuk dialog ya, dialog untuk tarbiyah, itu boleh kita menyebut kesalahan-kesalahan orang itu boleh. Untuk tarbiyah, tapi jangan sampai ada. Contoh kita nengok berita di televisi, simpulan ditangkap KPK masuk jeruji besi. Timbul di hati kita kebencian, nggak boleh. Kita cukup benci perbuatannya, jangan sampai kita benci orangnya. Boleh jadi mungkin dia tidak bisa menahan syahwat perutnya, syahwat nafsu, cinta hartanya berlebihan. Atau boleh jadi ada orang ditangkap korupsi, ditangkap oleh KPK karena tekanan istri. Istrinya asik minta ini, minta itu, dia nggak sanggup dengar repetannya dengan makian istrinya, mau nggak mau dia harus korupsi dan sebagainya. Oh, jadi kita jangan terlalu cepat langsung menghakimi. Ya biarkan aja di penjara, nggak apa-apa. Boleh nggak kita ceritakan itu? Boleh, tapi untuk tarbiyah. Tapi jangan ada istihza, kita menghina orang yang salah. Itu pertama. Yang kedua, jangan kita merasa lebih suci dari dia. Boleh jadi dia ditangkap sudah bersih dosanya. Karena dia ditangkap, dia merasa malu, istighfar, dia diampunkan Allah, dia kembalikan uangnya karena dipaksa oleh hakim, oleh mahkamah, dia mengembalikan uang korupsinya. Udah, kita Pak sepanjang hari menjelek-jelekkan dia korupsi 1 miliar, sudah hilang dosa 1 miliar, 1 miliar dosa dia, kita yang pikul. Iya, nauzubillah. Itu dia. Jadi itu dia. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya tentang masalah memilih pemimpin. Jadi kalau di dalam fikih itu kita langsung bicara teori usul fikih. Ar-ridha bi syai' ridha bima yatawalladu minhu. Kalau kita ridha terhadap segala sesuatu, kita harus ridha apa yang lahir dari sesuatu itu. Kita ridha dengan istri kita, jangan pula istri kita buang angin kita benci. Iya. Yeah. Kalau kita sudah sayang sama istri kita, jangan pula dia buang hajat kita benci. Karena itu memang sudah bahagian dari dirinya. Sebaliknya dia pun begitu. Istri kita nggak bisa benci kalau dia sudah mau nikah sama kita, sama seorang laki-laki, ternyata laki-laki itu miskin, dia harus redho. Iya. Nah, kita kembali kepada masalah pemerintahan. Kalau kita redho, undang-undang yang sudah ditetapkan negara itu adalah bahagian aturan yang menetapkan negeri ini. Kita katakanlah undang-undang pilkada, sebagaimana pertanyaan tadi, masalah memilih pemimpin. Kita sudah setuju undang-undang pilkada, undang-undang pilpres, undang-undang parlemen, pemilihan parlemen umpamanya, legislatif, segala undang-undang apa saja. Kalau kita sudah redha dan lembaga ulama yang berkompeten sudah merestuinya, tidak komplain terhadap undang-undang yang ada. Ketika sudah ada penetapan oleh KPU, udah apapun yang lahir dari itu kita harus redha. Perkara kita selera nggak selera dengan orang yang ditampilkan, itu terserah kita memilihnya. Tapi jangan kita membawa-bawa kebencian itu mengatasnamakan segala
yang ada kita miliki, apa saja, karena sukunya, karena agama. Kalau kita nggak mau ya sudah, pilihan itu tergantung pribadi kita. Selagi kita sudah redo dengan undang-undang yang ada, itu dia ya. Jadi dalam fikih itu, kecuali kalau umpamanya lembaga ulama resmi tidak merestui, oh ini undang-undang Indonesia melanggar syariat, protes, maka terjadi revisi dan sebagainya, itu baru. Ini kan enggak, itu dia ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan akan bisa kita kembangkan lagi. Itu saja. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا المجلس بركة ومباركة وبعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.